mendapatkan surat kuasa dari almarhum Mas Tarmaji dalam rangka kenapa kita harus daftarkan ini. Ini sebelumnya sudah ada usulan-usulan ya dari DKI, dari almarhum Pak Margono itu udah mengusulkan supaya hak intelektual yang kita punya ini kita daftarkan semua, mulai hak ciptanya, merek dagang, jasa itu kita daftar, supaya tujuannya apa sih awalnya itu supaya tidak ada saling klaim dari perguruan lain atau orang lain di kelak kemudian hari. Kira-kira 50 tahun ke depan tuh harusnya tidak ada lagi yang ngeklaim antara merek, kemudian bed, kemudian baju silat, logo, sampai ke senam jurus dan segala macam itu. Harapannya seperti itu gitu loh. Tapi ya kali ini saya sebagai orang yang ikut mengusulkan ke Mas Maji sehingga saya dapat surat kuasa 1 sampai 9 item ya. Dulu 5 pertama keluar, bed, baju, kemudian merek jasa, merek dagang itu nama. Nama itu saya daftarkan 2. Saya daftarkan atas nama Persaudaraan Setiahati Trate, saya daftarkan juga Setiahati Trate. Jadi dua-duanya. Jadi gitu. kelak kemudian hari nggak ada lagi orang mengklaim bisa menggunakan bikin perguruan baru pakai Setiahati Trate saja. Tidak seperti itu. Jadi asal mulanya itu seperti itu. Nah sekarang kita miris. Kenapa sekarang di belakangan justru kita saling beribut, saling berebut. Jangan lupa like, comment, and subscribe Wiki Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku dimanapun berada. Tentunya jumpa lagi dengan channel Humas Persaudaraan Setiahati Trate yang lama kita nggak jumpa. Kebetulan kali ini kita akan bincang-bincang terkait isu perkembangan dan juga informasi dari organisasi. Nah kebetulan di samping saya sudah berjejer pengurus pusat. Saya perkenalkan dari sebelah kiri ada Mas Beli dari Biro Hukum. Apa kabar Mas Beli? Ada Mas Beli. Kemudian di tengah nggak asing lagi ada senior Mas Bagio. Sehat Mas Bagio? Wah terima kasih. Nggak asing lagi Bimpres kita, Mas Nano ini. Pokoknya kalau udah urusan yang pertandingan gelanggang, beliau ini jawarannya. Nanti bisa minta petunjuk dari beliau. Gimana Mas Nano kabarnya? Sehat? Ya. Kemudian di update yang paling gemuk ya kan, paling sehat ada Mas Samsudin. Pasti nggak asing lagi. Ini kita pengen ngobrol Mas. Isunya santer rame. Itu di lapangan itu kemarin saya dengar kabar, kemudian menjadi gejolak di arus bawah bahwa merek 41 itu kan kalau tidak salah sedang di PK-kan, digugat. Kemudian PK itu ditolak. Nah seolah-olah itu dianggap bahwa selain pemegang merek 41 itu tidak memiliki hak atau tidak memiliki kuasa atas organisasi. Nah itu roastingan pembelokan informasinya seperti itu ya. Kebenarannya seperti apa? Ini adalah Biro Hukum selaku yang punya hak untuk memberikan keterangan. Waktu dan tempat monggo Mas Beli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan pada warga Trate di seluruh Indonesia dan di luar negeri. Seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Ageng kaitan dengan gugatan yang dilayangkan Persaudaraan Setiahati Trate terhadap hak merek kelas 41 dan kelas yang lain di Pengadilan Niaga Surabaya, yang memang pada saat ini proses itu telah pada putusan di tingkat peninjauan kembali, dan sama-sama kita ketahui bersama bahwa hasil daripada permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Persaudaraan Setiahati Trate ditolak. Perlu kami sampaikan bahwa secara tegas kaitan dengan merek itu berbeda dengan konteks legalitas Persaudaraan Setiahati Trate. Kita ketahui bersama bahwa sesuai dengan undang-undang telah memberikan batasannya, pengaturannya terkait dengan apa yang disebut dengan merek. Ini perlu kami sampaikan dan perlu kami bacakan terkait dengan pengertian merek berdasarkan undang-undang.
Ini kami bacakan bahwa dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis menyebutkan bahwa dalam undang-undang yang dimaksud dengan merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 dimensi dan atau 3 dimensi, suara, hologram atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa. Jadi saudara-saudara dimanapun berada perlu diketahui secara benar berdasarkan undang-undang bahwa merek adalah tanda dalam kegiatan perdagangan. Sudah barang tentu seperti yang isu secara luas beredar di media sosial yang menjelaskan bahwa merek adalah berupa legal atau tidak legal, formal atau tidak formal dalam konteks persaudaraan sejati terate dalam konteks organisasi maupun badan hukum. Sudah barang tentu itu adalah informasi atau berita yang menyesatkan. Kemudian perlu kami sampaikan yang berikutnya bahwa dalam pengertian merek itu sendiri berdasarkan undang-undang ada pengelompokan, yaitu yang disebut dengan kelas merek. Kelas merek, Mas. Ya, jadi kelas merek ini adalah pengelompokan atas suatu bidang usaha, dan ini berfungsi sebagai pembatas atas hak yang diberikan terhadap merek. Jadi kita sama-sama ketahuin bahwa kelas daripada merek ini merupakan pengelompokan suatu bidang usaha. Jadi saya perlu tadi yang di awal kami sampaikan bahwa merek adalah tanda dalam kegiatan perdagangan, ya, dan perdagangan adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 di dalam pasal 1 menyebut bahwa perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalian hak atas barang dan atau jasa untuk memperoleh imbalan dan atau kompensasi. Jadi sangat jelas bahwa perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Jadi sudah barang tentu kaitan dengan kelas merek tadi berupa pengelompokan suatu bidang usaha yang berfungsi sebagai pembatas hak yang diberikan terhadap merek sesuai dengan yang kita ketahui bersama berdasar undang-undang. Tidak ada kaitannya, tidak ada hubungannya dengan legalitas formal persaudaraan setia hati terate secara badan maupun secara badan hukum, baik secara badan perdata maupun secara badan hukum. Tidak ada kaitan dan hubungannya, Mas Ageng. Itu yang perlu kami perjelas. Jadi kembali lagi kita tegaskan bahwa merek 41 itu hanya berkaitan dengan perniagaan, tidak mempengaruhi legalitas dari keorganisasian itu sendiri, ya Mas, ya? Betul. Jadi kita sudah sama-sama kita baca undang-undangnya, kemudian kita sudah sama-sama pahami bahwa konteks dalam merek tidak ada kaitannya dengan legal formal sebuah badan atau perkumpulan atau organisasi gitu. Oke, Mas Belly, terima kasih jawabannya. Sementara saya mau nanya yang lain. Jadi setiap kali konflik tentunya kan ada penyebabnya, historikalnya itu pasti ada, Mas, ya. Nah kebetulan nih hadir Mas Nano di tengah-tengah kita, Mas Nano. Nanti ya, kita mau pengen tahu, Mas Nano, seingat saya kalau nggak salah dengar loh, Mas Nano, informasi yang saya dapat tuh dulu Mas Nano itu tahu betul prosesnya zaman masih pendaftar awal, ya Mas, ya, kalau nggak salah.
Nah ini biar dulu-dulu tahu, Mas Nano sendiri kan juga sudah cukup dikenal lah insya Allah di seluruh dunia itu. Tapi nggak disangka-sangka ternyata malah Mas Nano nih dahulu kala yang pernah ngurus. Seperti apa historisnya Mas Nano? Saya mohon keterangannya biar didengarkan dulur-dulur. Terima kasih. Terima kasih Mas Ageng. Saya orang yang mendapatkan surat kuasa dari almarhum Mas Tarmaji dalam rangka kenapa kita harus daftarkan ini sebelumnya sudah ada usulan-usulan ya dari DKI, dari almarhum Pak Margono itu sudah mengusulkan supaya hak intelektual yang kita punya ini kita daftarkan semua, mulai hak ciptanya, merek dagang jasa itu kita daftar supaya tujuannya apa sih awalnya itu supaya tidak ada saling klaim dari perguruan lain atau orang lain di kelak kemudian hari. Kira-kira 50 tahun ke depan tuh harusnya tidak ada lagi yang ngeklaim antara merek, kemudian bed, kemudian baju silat, logo sampai ke senam jurus dan segala macam itu. Harapan seperti itu gitu loh. Tapi ya kali ini saya sebagai orang yang mengusulkan ke Mas Maji sehingga saya dapat surat kuasa 1 sampai 9 item ya. Dulu 5 pertama keluar, bed, baju, kemudian merek jasa, merek dagang itu nama itu saya daftarkan 2. Saya daftarkan atas nama Persaudaraan Sejahtera, saya daftarkan juga Setia-Hati Trate. Jadi dua-duanya. Jadi kalau kemudian hari nggak ada lagi orang ngeklaim bisa menggunakan bikin perguruan baru pakai Setia-Hati Trate saja. Tidak seperti itu. Jadi asal mulanya itu seperti itu. Nah sekarang kita miris, kenapa sekarang di belakangan justru kita saling beribut, saling berebut urusan dengan pepesan kosong ini gitu. Artinya dengan saling mengklaim ini yang paling berkuasa ini memiliki hak patennya, mereknya, kemudian hak ciptanya, saling seperti ini sebenarnya kalau bahasa saya kenapa kita nggak usah bikin aja sekalian waktu itu kan gitu, ibarat gitu. Nyesal juga ikut batu bikin gitu ya. Nah, harapnya ke depan saya hanya ingin barangkali ada pelanggaran moral yang dilanggar. Kalau secara hukum dari waktu kita buat, kemudian itu miliknya organisasi ya, nama Persaudaraan Sejahtera, jasa maupun dagang, dan yang lain itu kan kita daftarkan atas nama Mas Tarmaji Budiarsono sebagai ketua umum. Ketua umum pada waktu itu. Jadi Mas Maji sendiri di mana-mana mengatakan sak kelukut pinoro sewu no, saya tidak akan memiliki barang ini, termasuk keluarga yang lain-lain. Tapi setelah beliau nggak ada, kenapa ini dipindahkan? Di ahli warisnya membuat akte waris dipindahkan ke milik pribadi. Secara hukum nggak masalah, tapi secara moral ada masalah. Karena Pak, barang itu nama-nama itu bukan Mas Maji yang bikin. Betul. Bed juga bukan Mas Maji yang bikin. Senam jurus bukan Mas Maji yang bikin. Itu miliknya organisasi. Makanya kita lindungi miliknya organisasi. Nah sekarang begitu jadi milik pribadi seperti ini kan jadi bermasalah. Orang begitu mudahnya mengambil hak royalti macam-macam itu kan keliru. Apa iya dia pemiliknya sekarang? Apa dia berkontribusi waktu itu membuat kan tidak? Nah ini yang kita sayangkan Mas. Jadi yang dilanggar adalah pelanggaran moral. Sebagai orang Sejahtera ini milik orang banyak, bukan milik pribadi. Karena kenapa begitu? Saya pun pernah dilaporkan, saya diperiksa di Dirkrimsus Polda Metro Jaya karena saya bikin kejuaraan dunia pakai nama Sejahtera. Tapi oleh penyidik mengatakan selama orang-orang Sejahtera yang menggunakan nggak ada pelanggarannya, kecuali saya pindah jadi tapak suci menggunakan Sejahtera saya pidana. Tapi selama masih Sejahtera mau dari kelompok manapun nggak ada masalah ya. Itu kira-kira Mas Ageng. Baik, terima kasih Mas Nano. Sementara historisnya tadi sudah disampaikan Mas Nano, Lur, jelas banget. Nah, barangkali Mas Samsudin menambahkan baik terkait dengan kedudukan merek itu sendiri, kedudukan kekayaan intelektual itu sendiri di mata organisasi. Monggo. Iya, Mas Ageng, mungkin saya menambahkan dari Mas Willy dan Mas Nano aja bahwa proses PK ya organisasi semata-mata hanya untuk mencari aset agar tidak tercecer itu yang mana tadi sudah disampaikan kepada Mas Nano bahwa Mas Nano adalah sebagai penerima kuasa dari ketua umum PSHT. Ini harus dipaparkan dulu nih bahwa jangan sampai kecacer aset hak kekayaan intelektual itu tidak kecacar, ditarik lagi untuk menjadi hak milik organisasi lagi. Nah mungkin majelis hakim belum mengabulkan lah, mungkin mudah-mudahan nanti ada upaya lain. Nah mungkin seperti itu. Nah tadi yang disampaikan Mas Nano benar, bahwa Mas Nano ya mungkin juga bagian orang yang dilaporkan di saat kebetulan kami yang mendampingi di Polres di Polda Mas Nano alhamdulillah, dan memang kita paparkan gitu loh.
Dan itu menjadi bukti ya Mas ya. Kita papar, kita tunjukkan kepada penyidik, ini loh aslinya ya. Surat kuasa asli yang pertama mengurus ya, kami tunjukkan kepada penyidik. Dan kaget penyidik gitu. Oh, ternyata justru pemilik aslinya malah dilaporkan gitu loh. Ini yang mungkin harus disampaikan. Jadi kondisi yang saat ini adalah kita harus memberikan wawasan yang modern, wawasan yang benar-benar bahwa organi yang sesungguhnya itu seperti ini. Jadi tadi kami sepakat juga, dan apa yang disampaikan Mas Nano itu benar, bahwa tidak ada hubungannya ya orang pakai apa tadi baju, atau justru hak ya, hak kekayaan kita ya, hak merek kelas 25 ini justru ada di kita. Iya. Ya, justru kepada saudara-saudara kita yang belum paham, jangan gampang-gampang memproduksi tanpa izin organisasi. Ini juga bagian dari pelanggaran hukum. Ya, mungkin itu yang mungkin kami paparkan saat ini. Mungkin nanti menambahi aja Mas Ageng. Kemudian mumpung ada Mas Bagio, nah Mas Bag ini jarang sekali ketemu saya. Mas Bag kan senior nih Mas. Nah, saya terkait dengan Mas Bag, saya mohon arahannya menanggapi isu yang ramai seperti ini apa Mas? Karena dulu-dulu di lapangan tuh memang perlu kadang-kadang melek informasi Mas. Nah, mungkin kalau yang ngomong Mas Bag bisa lebih diterima. Monggo Mas Bag. Oke. Yang pertama, sabar Mas Nano. Nanti agak ya semelenget dikit lah, karena terus terang pada saat itu kan Mas Nano sebagai yang diberi kuasa penuh oleh Ketua Umum untuk mengurus hak paten yang namanya BET tadi, terus akhirnya dia malah dilaporkan. Itu kan otomatis, itu siapapun juga akan kesel, menurut Mas. Tapi ya sabar lah Mas, itu nggak masalah. Nah, kemudian untuk saran kita kepada seluruh saudara-saudaraku yang ada baik di Indonesia, di pelosok-pelosok dunia Mas, maupun di mancanegara yang melihat kesempatan acara ini, saya mohon untuk tidak mudah terkecoh, tidak mudah terpengaruh terkait dengan adanya statement pembelokan informasi itu. Pembelokan informasi yang saya anggap tidak jelas. BET itu atau kelas 41 itu kan sifatnya hanya jasa yang diperdagangkan. Selama PSHT itu kan hanya sifatnya untuk event-event. Kalau kita tidak pernah transaksi terkait hal tersebut, ya tidak akan melanggar kita, kan gitu ya. Untuk itu saya mohon tidak terkecoh, tetap tenang menjalankan programnya masing-masing di daerah masing-masing. Kemudian yang perlu diingat, saya mohon untuk segera kepada saudara-saudaraku sekalian untuk segera sadar. Saya akan memberi gambaran sedikit. Saya pada saat latihan itu saya sudah mengenal BET itu, saya sudah pakai BET itu. Artinya saya ikut memiliki BET tersebut. Karena BET itu adalah milik kita bersama. Milik organisasi artinya itu adalah milik kita bersama. Pada suatu ketika seperti sekarang ini dimiliki oleh oknum warga PSHT secara perorangan. Nah itu saya mohon untuk sadar. Nah terus kita punya apa itu terkait BET itu? Nah, terkait BET itu apa yang bisa kita miliki setelah ini? Tapi nggak masalah. Biro Hukum kita masih berusaha untuk mengembalikan, bukan untuk pribadi, tapi untuk dikembalikan kepada organisasi yang lebih berhak. Itu Mas Ageng yang bisa kita sampaikan. Ada tambahan sedikit, justru malah kita mempunyai hak paten yang di situ ada kelas 25. Ini kita sah. Jadi untuk memperdagangkan kita berhak di situ, berhak. Justru kalau ada pihak-pihak yang ini agar segera izin kepada organisasi yang berhak. Kita mengatasnamakan organisasi yang berhak atas kelas 25 tersebut. Terkait dengan tadi kita buktikan di Surabaya
itu pernah dilaporkan oleh saudara kita ya, oknum PSAT yang ada di Surabaya sana, terkait dengan kelas 41, tapi hasilnya di SP3. Kemudian tadi yang disampaikan Mas Nano tadi, ada juga oknum PSAT dari Surabaya juga yang melaporkan hal tersebut di Metro Jaya, Polda Metro Jaya, dan hasilnya juga di SP3. Bahkan dilaporkan di seluruh wilayah Indonesia ini, tapi tidak ada yang jadi perkara. Artinya semuanya dipentingkan, tidak sampai ke tingkat penyidikan. Oke, untuk itu sekali lagi mohon saudaraku seluruh tanah air ini, bahkan ada yang di mancanegara mungkin, mohon tetap tenang menjalankan program sesuai dengan programnya di wilayah masing-masing. Oke, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Baik Mas Bagio, terima kasih atas himbauannya. Barangkali ada yang ketinggalan Mas Weli, perlu dipaparkan Mas Nano atau Mas Samsudin? Tambahan bahwa terkait dengan menindaklanjuti dari tadi apa yang diceritakan oleh Mas Nano, kemudian dipertegas oleh Mas Bagio, kami ingin sampaikan secara jelas kepada saudara-saudaraku di seluruh tanah air maupun di mancanegara bahwa dalam konteks undang-undang merek tidak ada kaitannya dengan konteks legal formal organisasi persaudaraan Setiahati Ternate. Itu yang pertama. Dan yang kedua, apakah kegiatan-kegiatan di dalam organisasi persaudaraan Setiahati Ternate merupakan jasa dalam klasifikasi merek 41, yaitu klasifikasi merek jasa yang diperdagangkan tentunya. Ya, semisal bahwa dalam konteks kegiatan organisasi mengadakan kegiatan latihan, kemudian kenaikan tingkat, kemudian adik-adik siswa kita membayar iuran dan sebagainya sampai di tingkat putih, kemudian menjelang bulan Suro mengadakan pengesahan, kemudian dari organisasi persaudaraan Setiahati Ternate menarik iuran barangkali berdasarkan surat edaran yang dikeluarkan oleh pengurus pusat. Apakah merupakan jasa yang diperdagangkan dan termasuk dalam pelanggaran merek dalam klasifikasi kelas 41. Jadi permasalahan inilah yang menurut kami harus dijelaskan secara jelas, secara gamblang dalam konteks koridor hukum, bahwa dalam undang-undang merek sudah jelas apa definisi merek, apa definisi daripada kelas jasa, dan apa definisi dari perdagangan itu sendiri. Sudah barang tentu kami tegaskan di sini bahwa maksud dan tujuan organisasi persaudaraan Setiahati Ternate sejak didirikan dan memiliki anggaran dasar, anggaran rumah tangga pada tahun 1951 dan sampai pada saat ini perubahan-perubahan yang terus diperbaharui, dan yang terakhir adalah anggaran dasar, anggaran rumah tangga tahun 2021 tertera tersebut dinyatakan dengan jelas terkait dengan maksud dan tujuan organisasi beserta dengan kegiatan-kegiatan organisasi. Jadi kegiatan-kegiatan yang tadi di awal kami sampaikan ini adalah kegiatan organisasi persaudaraan Setiahati Ternate yang dilindungi secara hukum. Dan organisasi persaudaraan Setiahati Ternate bukan organisasi atau sebuah perusahaan yang notabene profit, mencari keuntungan. Ini adalah organisasi persaudaraan, ini adalah organisasi sosial. Jadi konteks transaksi dalam rangka perdagangan mencari keuntungan ini tidak diketemukan di dalam kegiatan-kegiatan
organisasi persaudaraan Setia Hati Teratai. Tapi izin Mas Willy, saya potong sebentar. Tapi faktanya di lapangan itu kami menemukan bahwa ada di kelompok-kelompok tertentu itu dimintakan iuran yang dalihnya untuk membayar merek kelas 41, yang seharusnya ini tidak dilakukan karena kalau berdasarkan disiplin anggota kan tidak ada transaksi dari organisasi terhadap anggotanya. Ini seperti apa Mas Willy? Ya. Penemuan seperti ini. Jadi perlu kami luruskan berdasarkan undang-undang merek seperti tadi yang Mas Nano jelaskan bahwa fungsi daripada organisasi persaudaraan Setia Hati Teratai, ketua umum pada saat itu almarhum Mas Tarmaji Budi Harsono mendaftarkan merek-merek baik di kelas barang maupun di kelas jasa hanya semata-mata melindungi kekayaan intelektual milik Setia Hati Teratai agar tidak diklaim oleh pihak lain. Pihak lain ini pihak siapa? Tentu pihak di luar daripada organisasi Setia Hati Teratai. Dalam konteks keorganisasian, dalam konteks badan, di luar daripada konteks organisasi dan konteks dari badan. Misal tadi yang disampaikan oleh Mas Nano, perguruan-perguruan lain. Nah, misal ada perguruan baru lah, perguruan ya, baru dan sebagainya. Apalagi sekarang beredar luas bahwa ada putusan peninjauan kembali yang mengabulkan bahwa organisasi-organisasi yang namanya menyerupai persaudaraan Setia Hati Teratai ini dikabulkan, asalkan ada penambahan klausul. Persaudaraan Setia Hati Teratai Pusat Madiun, Persaudaraan Setia Hati Teratai 1922, Persaudaraan Setia Hati Teratai Cabang Magelang, Cabang Magetan. Iya, betul. Jadi dalam konteks ini adalah area badan atau organisasi di luar daripada Persaudaraan Setia Hati Teratai. Jadi malah justru sebaliknya, jikalau badan atau organisasi lain ini menggunakan hak kekayaan intelektual milik organisasi Setia Hati Teratai, sudah barang tentu dalam konteks hukum merek di dalam pasal 100 disebutkan terpenuhilah unsur di dalam pidana di dalam pasal 100 di dalam undang-undang merek. Jadi saudara-saudara pengurus kita di dalam organisasi persaudaraan Setia Hati Teratai yang sah secara hukum sudah barang tentu tidak perlu risau, justru dokumentasikan bila mana perlu didokumentasikan, kemudian dikoordinasikan kepada Biro Hukum baik di tingkat lokal, misal di tingkat cabang maupun di tingkat provinsi atau di tingkat pusat. Segera koordinasikan, kumpulkan data-data bila mana memang itu merugikan pada organisasi persaudaraan Setia Hati Teratai dan berpotensi ancaman mungkin dan memiliki potensi-potensi ya di luar itu ya, potensi-potensi pidana lainnya, misal ancaman-ancaman yang sifatnya kekerasan dan sebagainya, itu sudah barang tentu dugaan perbuatan pidana. Jadi kita tidak perlu terganggu dengan adanya itu. Bila mana undang-undang kita secara hukum sudah mengatur negara melindungi, negara memberikan jaminan perlindungan hukum. Jadi kita tidak perlu terganggu dengan adanya ancaman-ancaman maupun tindakan-tindakan kekerasan yang melawan hukum. Itu nanti semua akan diproses secara hukum. Kami tegaskan itu karena masa yang periode lalu kami sudah dari Biro Hukum mencoba untuk bersikap tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran, tindakan-tindakan anarkis dan kekerasan kepada warga kita, saudara kita, persaudaraan Setia Hati Teratai. Dan itu dari kelompok manapun. Kami sudah bersikap secara tegas dan terukur. Kami menghimbau kepada siapapun untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang berpotensi merugikan diri sendiri dan orang lain, yaitu perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Jadi menjadi terang sekarang dan jelas, Mas Ageng. Ya, kami ingin sampaikan di sini supaya saudara-saudara kita
warga persaudaraan Setiahati Trate dan pengurus di seluruh Indonesia maupun di mancanegara memahami konteks undang-undang merek dan memahami legal formal organisasi persaudaraan Setiahati Trate yang didirikan menurut historikal, tercatat dalam akta notaris dan berdasarkan putusan-putusan pengadilan yang berkekuatan tetap. Jadi tidak perlu terganggu, tidak perlu berkecil hati terkait dengan upaya yang dilakukan Biro Hukum untuk mengembalikan aset kekayaan intelektual milik organisasi STH Trate yang pada saat ini keinginan itu belum dikabulkan mungkin oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Akan tetapi perlu kami sampaikan bahwa pada saat ini Biro Hukum kita sedang merumuskan untuk tetap melakukan upaya-upaya hukum lain di mana aset kekayaan intelektual milik STH Trate haruslah tetap menjadi milik organisasi persaudaraan Setiahati Trate. Demikian, Mas. Terima kasih Mas Willy atas pemaparan dan tambahannya. Mas Nano menambahkan atau cukup? Saya rasa masih perlulah. Satu saja ya, barangkali saya menghimbau kepada ahli waris yang selama kemarin memindahkan ini kepada pribadi, sebaiknya udah kembalikanlah milik organisasi, bukan miliknya pribadi lagi. Itu aja. Satu saya pesan saya, ini kan yang dilanggar adalah masalah moral. Karena sekali lagi kasihan leluhur-leluhur kita, para pendahulu kita yang sudah menyusun organisasi sebegitu bagus ini dicederai, akhirnya jadi milik pribadi. Kembalikan milik organisasi. Itu pesan saya. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih Mas Nano. Barangkali Mas Samsudin, Mas Bagio, masih kah? Oke. Saya hanya menambahkan sebagai closing aja. Tetap semangat berlatih pada adik-adikku, saudara warga dimanapun berada, tetap ikut arah dan instruksi organisasi yang mana dipimpin oleh Kang Mas Dr. Insinyur Muhammad Taufik, yang mana arahan-arahan organisasi harus berjalan sehingga apa yang akan terjadi itu tetap nanti komunikasi tetap baik, mungkin itu. Dan untuk bila mana terjadi ada gangguan yang mungkin hal-hal khususnya mungkin intimidasi dengan kekerasan, saya sampaikan lagi jangan takut, tetap dokumentasi ya, seperti yang ditegaskan Mas Willy tadi bahwa Biro Hukum bersifat tegas, yang mana di tahun 2021 lebih dari 5 dari pihak lain yang masuk kurungan. Bahkan bisa saat ini dicek ya, di NTT kebetulan di Kabupaten Sika itu ada 3 oknum dengan putusan hakim 2 tahun 6 bulan. Bisa dicek sampai sekarang. Mungkin itu aja sebagai closing dari saya. Baik, terima kasih Mas Samsudin. Nah, dulur-dulur kadang warga PSHT di mana berada, tadi sudah sangat jelas sekali dipaparkan, dijelaskan secara gamblang baik dari Mas Willy dan Mas Samsudin selaku Biro Hukum, bahkan secara historikal sudah dijelaskan Mas Nano yang pada waktu itu menerima kuasa penuh pada waktu pengurusannya, yang mana ternyata terjadi pelanggaran moral ya Mas ya, sama himbauan dari Mas Bagio yang sudah lama kita nggak jumpa Mas, himbauannya semoga dulur-dulur ini jadi melek organisasi juga melek hukum. Saya rasa itu dulur-dulurku dimanapun berada, sapa weruh ing pinuju sasat duwe pagerwesi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe Wiki Channel.